Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat, kuat, dan semangat. Anak-anak sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan belajar tematik yang bermuatan IPA, di mana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu terbagi dua, satu secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya supaya mudah dan berkah, kita awali dulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara tentang hewan, khususnya di Asia Tenggara, banyak sekali jenisnya. Ada sapi, kuda, kerbau, ayam, burung, ikan, apalagi ikan. Banyak sekali di lautan, karena Indonesia lautnya cukup luas. Nah, dari sekian binatang itu ada yang dijadikan bahan makanan, ada yang dijadikan sebagai peliharaan, bahkan ada yang dijadikan sebagai simbol negara. Contohnya seperti gajah putih. Nah, gajah putih ini di daerah negara Myanmar, Kamboja, dan Thailand itu sebagai hewan yang suci dan pemeliharaan juga cukup mahal. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau berbicara tentang Indonesia yang luasnya berapa, siapa yang tahu? Nah, betul, 5,8 juta kilometer persegi, saking luasnya. Ya, dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia paling luas. Indonesia ini kaya akan ikan. Contohnya seperti ikan tuna. Ini ikan tuna ini di daerah Amerika, daerah Eropa sangat dicari, enak, dan juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ada lagi burung takurdahan. Ini beradanya di daerah Malaysia. Ini pun termasuk burung yang langka dan dilindungi. Nah, dari sekian binatang yang tadi disebutkan, kita berbicara tentang perkembangbiakan hewan atau binatang. Cara berkembang biaknya juga terbagi dua, satu secara generatif, dua secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif atau secara alami terbagi tiga, satu beranak atau melahirkan, kedua bertelur, dan ketiga bertelur dan melahirkan. Nah, tentang penjelasan perkembangbiakan hewan ini, untuk lebih jelasnya mungkin bisa disimak video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tahukah kamu cara perkembangbiakan hewan? Betul sekali, sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan apa itu vegetatif? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin, yaitu melalui proses pembuahan. Sedangkan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa melalui proses pembuahan. Untuk hari ini kita hanya akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama ada bertelur. Setelah itu kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif dengan melahirkan. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif bertelur sekaligus melahirkan. Ayo kita pelajari bersama-sama ketiganya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita bahas adalah bertelur. Bertelur disebut juga dengan ovipar. Ingat ya, telur bentuknya bulat, jadi bertelur disebut ovipar. Perkembangbiakan ini dimulai ketika hewan betina yang memiliki ovum atau telur
bertemu dengan hewan jantan yang memiliki sperma. Kemudian setelah ovum dan sperma bertemu, terbentuklah zigot yang akan berkembang menjadi embrio dan akan membentuk individu baru. Nah, proses berkembangnya embrio ini terjadi di dalam telur ya. Perhatikan gambar perkembangbiakan ayam berikut ini agar kamu lebih memahami perkembangbiakan secara ovipar. Sudah paham kan? Sekarang kita bahas ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Sebenarnya ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar ada banyak, tetapi yang paling mudah diingat yaitu tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur ada angsa, ayam, penguin, penyu, dan masih banyak lagi. Nah, perkembangbiakan yang kedua yaitu melahirkan. Melahirkan disebut juga dengan vivipar. Sama seperti perkembangbiakan ovipar, perkembangbiakan vivipar dimulai dari ovum yang bertemu dengan sperma. Bedanya, pada perkembangbiakan vivipar, hewan berkembang biak secara internal di dalam rahim induk betina. Embrio akan terus berkembang dan terus tumbuh di dalam tubuh induknya sampai mereka siap untuk dilahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasanya adalah mamalia. Contohnya adalah paus. Ingat ya, paus tidak bertelur tetapi melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar ciri-cirinya mudah sekali untuk diingat. Yang pertama yaitu memiliki daun telinga yang terlihat dengan jelas. Kemudian hewan ini juga menyusui anak-anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar yaitu kambing, kelinci, sapi, kanguru, kuda, dan masih banyak hewan yang lainnya. Bisakah kamu menyebutkan contoh hewan lain yang berkembang biak secara vivipar? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Perkembangbiakan yang terakhir yaitu ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, perkembangbiakan ini yaitu memadukan antara bertelur dan melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam rahim induk, kemudian telurnya juga terbentuk di dalam rahim. Bukan dikeluarkan seperti ayam. Kemudian telur tersebut juga menetas di dalam tubuh induk tersebut. Setelah telur menetas di dalam tubuh induknya, maka mereka akan keluar sebagai individu baru. Nah, ular termasuk ke dalam hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Beberapa ular ada yang berkembang biak dengan bertelur, kemudian ada yang berkembang biak dengan melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan. Contoh yang lain yaitu kadal. Kadal berkembang biak secara ovovivipar. Lalu contoh selanjutnya yaitu ikan hiu. Ikan hiu berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Contoh yang terakhir yaitu platypus. Platypus sebenarnya berkembang biak dengan bertelur, akan tetapi dia termasuk mamalia dan menyusui anaknya. Maka platypus dikategorikan sebagai binatang yang berkembang biak secara ovovivipar. Itulah 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Alhamdulillah, bagaimana videonya sudah jelas? Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan dari pemaparan lewat video tadi tentang perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian itu tidak boleh hanya terpaku dari materi yang hari ini oleh Bapak disampaikan, tapi baiknya cari di referensi lain. Boleh cari YouTube, dari Mbah Google, atau kalau di buku ini ada di tema 2 tentang hewan sahabatku. Itu ada di halaman 63 sampai 60.
Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan depan untuk melanjutkan materi. Apabila ada yang kurang jelas, boleh japri ke Pak Tatang atau lewat Google Classroom boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan jaga sholat yang lima waktu. Oke? Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.